Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Umi Nur Widiatun dari Teknologi Pangan kelas A. Di sini aku akan mempersembahkan sebuah praktikum di rumah aja, praktikum bioteknologi pangan, yaitu produk fermentasi roti, yaitu roti tawar. Tujuannya membuat produk bioteknologi pangan dengan tema fermentasi roti dan perlakuan pertama, yaitu fermentasi 1 kali dengan ragi 1 sendok teh pada penyimpanan suhu dingin. Juga untuk mengetahui perubahan yield, hasil metabolisme mikroorganisme dan jenis mikroorganisme yang digunakannya. Roti tawar termasuk produk bioteknologi pangan melalui proses fermentasi roti dengan ragi roti. Menurut Suryatna 2015, roti adalah produk bakery yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasi dan ragi roti, Saccharomyces cerevisiae dengan air dan penambahan bahan lain yang diselesaikan dengan cara dipanggang. Fermentasi roti. Rangkaian reaksi yang terjadi adalah hidrolisis pati menjadi maltosa sampai dihidrolisis menjadi glukosa dan juga karbon dioksida oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi merupakan proses perubahan kimia karena aktivitas enzim dari mikroba. Hal ini dijelaskan oleh Setiarto et al. 2016 bahwa fermentasi merupakan proses metabolisme perubahan kimia dalam substrat karena aktivitas enzim yang dihasilkan oleh jasa teknik seperti bakteri, jamur, dan atau khamir. Proses fermentasi dapat menimbulkan panas yang memerlukan suhu 30 derajat Celcius untuk dapat dibuat dengan optimal. Hal ini sesuai pendapat Khadijah dan Abtoki 2015 bahwa proses fermentasi dapat menimbulkan panas sehingga perlunya suhu optimal yaitu 30 derajat Celcius selama fermentasi agar suhunya tidak meningkat dan fermentasi adonan tidak terhambat. Faktor yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan roti adalah suhu pemanggangan dan bahan yang dipakai. Kualitas roti secara umum disebabkan karena variasi dalam penggunaan bahan baku dan proses pembuatannya. Bahan baku yang mempunyai kualitas yang baik dan proses pembuatannya yang benar, maka roti yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik pula. Bahan utama pembuatan roti tawar yaitu tepung terigu, telur, gula pasir, susu bubuk, vanili, Selanjutnya ada ragi. Pembuatan roti juga memerlukan ragi sebagai fermentasi roti dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae sehingga adonan dapat semakin mengembang. Hal ini dijelaskan oleh Sitepu 2019 bahwa ragi roti membantu pengembangan adonan dengan adanya Saccharomyces cerevisiae sehingga membuat adonan semakin mengembang dan roti yang dihasilkan pun akan semakin empuk. Tepung terigu. Adonan yang diuleni hingga kalis karena tepung terigu dengan adanya gluten yang mengikat air dalam adonan. Hal ini sesuai pendapat Basuki et al. 2015 bahwa pengulenan atau pengadonan dapat membentuk sifat elastis dengan terjadinya ikatan hidrogen antara molekul protein tepung terigu hingga keseluruhan adonan menjadi kalis. Pembuatan roti menggunakan tepung terigu karena kandungan gluten yang dimilikinya yang membuat adonan mengembang dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh Suryatna 2015 bahwa gluten akan mengakibatkan adonan bersifat elastis, mampu memanjang dan mampu menahan gas karbon dioksida hasil fermentasi ragi, sehingga hasilnya dapat lebih mengembang dan tekstur empuk.
Fungsi tepung terigu sendiri dapat mempengaruhi warna dan aroma selama pemanggangan. Hal ini sesuai pendapat Ghazali et al. 2013 bahwa tepung terigu dapat membentuk adonan dan struktur produk. Di samping itu juga mempengaruhi warna dan aroma selama pemanggangan. Telur dalam pembuatan roti ini dapat menambah warna pada roti dan memperbaiki struktur roti. Hal ini dijelaskan oleh Sarifuddin et al. 2015 bahwa roti memiliki kontribusi terhadap struktur produk roti, dapat merangkap udara di dalam adonan pada saat pengadukan, menambah warna dan rasa, dan juga dapat sebagai emulsifier. Hal ini dijelaskan oleh Cynthia dan Astuti 2018 bahwa kuning telur memiliki kandungan lecitin yang merupakan bahan pemulsi alami yang memulsi bahan dalam adonan sehingga menghasilkan adonan yang halus dan juga lembut. Gula pasir. Gula dapat meningkatkan suhu koagulasi protein dalam adonan. Hal ini dijelaskan oleh Imam dan Sutrisno bahwa proses pengovenan sehingga dapat berjalan bersamaan dengan terbentuknya gas karbon dioksida dan terbentuk struktur berpori yang seragam. Proses proofing. Adonan didiamkan bertujuan untuk proses mengembangkannya dengan bantuan ragi roti dan lamanya didiamkannya. Hal ini dijelaskan oleh Mutokhlaro dan Sutrisno 2017 bahwa proses pengembangan adonan dengan adanya Saccharomyces cerevisiae dalam ragi yang memanfaatkan gula-gula sederhana sebagai substrat untuk memproduksi gas karbon dioksida dengan waktu tertentu. Suhu pemanggangan. Menurut Suharno et al. 2019, lamanya waktu proses pengovenan atau pemanggangan tergantung dari jenis roti, besar adonan, dan loyang yang dipergunakannya. Dalam proses pemanggangan adonan memerlukan suhu yang sesuai untuk memaksimalkan terjadinya reaksi kimia yang terjadi. Hal ini dijelaskan oleh Imami dan Sutrisno 2018 bahwa suhu pemanggangan yang optimal dapat memaksimalkan reaksi kimia dan dapat meningkatkan volume pengembangan dan juga tekstur. Yuk kita lihat video pembuatannya.
Ini dia hasil pemanggangannya. Parameter yang aku amati di sini meliputi aspek sensori yaitu tekstur, aroma, dan rasa, serta aspek kuantitatif yaitu volume roti yang mengembang. Tekstur sebelum proses fermentasi yaitu lembut adonannya dengan lebih padat, kemudian proses fermentasi menghasilkan adonan yang bertekstur lembut dan tidak terlalu padat. Hasil roti memiliki tekstur agak empuk, remah halus, dengan kulit luar yang agak tebal. Tekstur roti dipengaruhi oleh kandungan protein, kadar air, dan lemak dari bahan dasar pembuatan roti. Roti tawar dengan tekstur yang halus didapat karena adonan yang diuleni lebih lama dan proses fermentasi yang berlangsung baik. Roti memiliki tekstur kulit yang keras dan agak coklat dan memiliki kandungan protein yang tinggi. Hal ini diciptakan Estrian 2013 bahwa proses pembuatan roti dapat menyebabkan warna coklat akibat protein yang bereaksi dengan gula peredaksi sehingga menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan. Hasil roti dengan tekstur yang kering juga diakibatkan oleh pengadonan yang relatif sebentar. Hal ini sesuai pendapat Diana 2015 bahwa proses mixing atau pengadonan yang singkat mengakibatkan adonan lengket, tidak elastis, dan tidak lembut, sehingga tekstur produknya akan kering dan keras setelah pemanggangan. Volume roti yang dihitung adalah tinggi pengembangan adonan roti, tinggi adonan sebelum didiamkan atau fermentasi 3,5 cm, kemudian meninggi 2 cm menjadi 5,5 cm sebagai tinggi setelah didiamkan atau fermentasi. Perubahan tinggi adonan karena proses fermentasi yang menghasilkan gas karbon dioksida. Rasa dan aroma. Aroma adonan sebelumnya yaitu wangi aroma ragi roti, kemudian hasil pemanggangan tercium aroma khas roti tawar. Rasa yang dihasilkan yaitu rasa yang tawar tapi tidak hambar dengan kemanisannya yang pas. Pembuatan roti dibuat oleh kelompok 4 dengan 10 perlakuan berbeda, menghasilkan roti dengan hasil terbaik yaitu perlakuan dengan jumlah ragi 1 sendok teh dan fermentasi 3 kali pada suhu ruang yang menghasilkan pengembangan roti yang paling baik. Hal ini karena proses fermentasi 3 kali akan menghasilkan semakin banyak gas karbon dioksida sehingga adonan roti dapat semakin mengembang dan fermentasi pada suhu ruang yang itu sekitar 25-30 derajat Celcius merupakan suhu optimal untuk pertumbuhan ragi. Hal baru yang saya dapatkan dari praktikum di rumah aja kali ini adalah mengenai konsistensi dalam membuat adonan agar dapat memberikan hasil yang terbaik dengan menguleninya yang lebih lama. Apalagi dengan proses fermentasi yang lebih lama, roti akan lebih empuk dan juga enak. Terima kasih sudah menonton. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala kata salah, saya mohon maaf.